Halo Cis, selamat datang di ruang kami. Lewat ruang kami ini, yuk kita tengok peristiwa dan sejarah yang terjadi di masa lalu. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe ya Cis. Bantu kami mengembangkan channel ini. Bersama gua Galip, selama beberapa menit ke depan, yuk kita bahas sejarah dari Lawang Sewu. Lawang Sewu, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti 1000 pintu. Sebutan sewu merupakan penggambaran masyarakat Jawa nih tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki oleh Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya, jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000. Namun, lebih tepatnya ada 429 buah lubang pintu. Dan, Lawang Sewu ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, yang membuat jendela tersebut nampak seperti pintu. Makanya kadang ada yang menyebut itu Lawang Sewu karena jendelanya itu kayak pintu karena saking tinggi dan lebarnya. Nah Cis, kita masuk nih ke tampilan bangunan Lawang Sewu. Gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Dan kalau kita memasuki gedung utama, kita akan menemui tangga besar nih membentang di hadapan kita yang menuju ke lantai 2. Di antara tangga terdapat kaca gelas berukuran besar nih dengan gambar 2 wanita muda Belanda. Semua bentuk bangunan pintu dan jendela mengambil ciri khas arsitektur Belanda nih. Selain pintu dan jendela yang berukuran besar, masing-masing pintu memiliki daun pintu masing-masing dengan jumlah total sebanyak 1200 nih Cis. Dan sebagian pintu memiliki 2 daun pintu dan ada juga yang memiliki 4 daun pintu nih Cis, yang terdiri dari 2 daun pintu ayun ditambah 2 daun pintu geser. Oke Cis, kita masuk ke sejarah berdirinya si Lawang Sewu nih. Lawang Sewu ini dibangun oleh Belanda pada 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya nih, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api milik Belanda dengan nama Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij. Wah, susah banget Cis namanya. Atau kita singkat aja, disingkat NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia, menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Direksi NIS mempercayakan perancangan gedung kepada Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Quindak. Wah, susah-susah banget emang kalau nama Belanda tuh Cis. Keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan di Belanda Cis. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke Semarang. Kantor pusat NIS tersebut adalah sebuah bangunan besar, 2 lantai dan bentuk menyerupai huruf L nih Cis. Pembangunan kantor pusat NIS di Semarang itu tuh karena adanya kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan bangunan untuk publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan nih Cis, desentralisasi administrasi kolonial dan pertumbuhan usaha swasta. Tapi Cis, pembangunan gak sesuai harapan nih. Pada awalnya, kegiatan perkantoran perusahaan kereta api milik Belanda berpusat di sini, di NIS ini. Namun karena berkembangnya jaringan perkeretaapian yang sedemikian pesat pada masa itu, menuntut terus ditambahnya personil teknis dan tenaga administrasi untuk bisa mengikuti perkembangan. Hal ini membuat kantor NIS di Semarang tidak lagi memadai untuk menampung semua staf-staf di NIS. Berbagai jalan sudah ditempuh nih, seperti misalnya menyewa sejumlah bangunan milik perseorangan untuk solusi sementara, tapi malah membuat pekerjaan makin tidak efisien. Belum lagi, letak stasiun Semarang NIS dekat dengan rawa, membuat hal-hal seperti kebersihan dan kesehatan menjadi pertimbangan penting Cis. Maka diusulkanlah nih pilihan lain, yakni membangun kantor administrasi untuk pegawai NIS di lokasi yang baru Cis. Pilihan ini jatuh pada sebidang tanah yang berada di pinggir kota dekat dengan kediaman residen Hindia Belanda Cis. Lokasi tepatnya berada di Bojongwijk, Semarang, sekarang Jalan Pemuda. Itu tuh tepatnya ada di sudut pertemuan Jalan Pemuda, Jalan Raya menuju Kendal. Oke Cis, kita masuk Lawang Sewu dari masa ke masa nih. Dimulai dari masa perjuangan kemerdekaan. Lawang Sewu menjadi saksi bisu nih dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Setelah ditinggal, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara Cis. Beberapa ruangan di bangunan ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Namanya saja sudah bisa membuat bulu kuduk kita merinding nih, yakni penjara jongkok. Wah,
Gimana? Bayangin tuh Ces, penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Nih gua kasih tahu nih Ces, fungsi-fungsi dari masing-masing penjara nih, atau ruangan yang tadi gue sebut. Yang pertama ada ruang penjara berdiri. Pada awalnya nih, ruang penjara berdiri ini digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan, Ces. Hal ini memaksa mereka untuk selalu berdiri, dan apabila mereka duduk, ruangan penjara akan terasa lebih sempit dan menyiksa. Gak sedikit nih dari para tahanan ini meninggal di ruangan ini karena kelelahan dan kekurangan oksigen, Ces. Ada yang kedua nih, penjara jongkok namanya. Lebih parah lagi ini dari penjara berdiri. Berbeda dengan ruangan penjara berdiri, tahanan yang dimasukkan ke ruang penjara jongkok ini dipaksa untuk berdesak-desakan dalam keadaan berjongkok karena ruangan ini tak sampai 1,5 meter tingginya. Bisa dibayangin kan, Ces? Kayak apa nih penderitaan para tahanan waktu itu ketika dimasukkan ke dalam ruangan ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Atau ada di tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945, yaitu antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kido Butai, tentara Jepang. Karena itulah pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/1992 memutuskan bahwa Lawang Sewu dimasukkan dalam 102 bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang. Nah, bangunan ini wajib dilindungi, Ces. Lawang Sewu juga pernah digunakan sebagai kantor kereta jawatan kereta api Republik Indonesia, Ces. Atau yang sekarang dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia. Meski pihak militer pemerintah Indonesia sempat mengambil alih gedung ini, saat ini kepengurusan Lawang Sewu kembali nih, Ces, ke tangan PT KAI. Nah, seperti biasa nih, Ces, selalu ada pokoknya ketika bangunan bersejarah atau bangunan tua yang ada di Indonesia ini pasti ada cerita-cerita mistisnya di balik semuanya. Gak heran, Ces, bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu. Membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur mistis, mulai dari penggunaan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, hingga pertempuran antara pejuang dan penjajah di Jepang menewaskan banyak korban jiwa, membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian mistis ketika mengunjungi Lawang Sewu di siang hari ataupun malam hari, Ces. Selain itu, tak terurusnya bangunan Lawang Sewu kala itu makin menambah suramnya suasana Lawang Sewu. Lantai yang kotor, cat dinding yang terkelupas, serta kurangnya penerangan. Karena hal tersebut sehingga membuat bulu kuduk orang yang mengunjungi gedung ini berdiri nih, Ces. Nah, berikut nih ada kisah-kisah misterinya nih atau kisah mistis yang terjadi di Lawang Sewu. Yang pertama ada suara misterius di sumur tua nih, Ces. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar nih, Ces, ketika malam hari dan suasana sepi, kamu bisa mendengar suara-suara jeritan dan kesakitan dari tentara Belanda. Sejarahnya sumur ini nih, Ces, dulunya nih dipakai oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia untuk membantai tentara Belanda, Ces. Tak aneh nih, banyak arwah yang mati tragis. Hal itu acap kali bergentayangan nih dan meronta-ronta saat malam hari. Selain tentara Belanda dan Jepang, penampakan lain yang kerap muncul nih adalah noni Belanda nih, Ces. Konon nih, kemunculan noni Belanda sering dibarengi oleh jeritan misterius. Menurut kabar yang beredar, jeritan itu berasal dari noni Belanda yang ketakutan ketika tentara Jepang membantai tentara Belanda secara kejam, Ces. Namun nih, noni Belanda ini tidak akan mengganggu orang-orang nih, Ces, jika nggak nekat masuk ke daerah-daerah yang terlarang untuk dimasuki di gedung tersebut. Oh iya nih, Ces, kalau kalian hidup di era 2000-an, ketika kalian sering menonton TV, pasti kalian tahu nih ada acara yang namanya uji nyali. Kalau kalian ingat itu, di Lawang Sewu itu tuh, Ces, diadakan uji nyali nih. Dan pesertanya itu sampai nyerah nih, Ces, karena di belakangnya dia diikuti. Sekian lama tak terurus, PT KAI selaku pemilik bangunan Lawang Sewu melihat perlunya pemugaran. Hal ini dirasa penting nih, Ces, karena nilai sejarah Lawang Sewu sangatlah tinggi. Maka dari itu nih, Ces, bangunan ini perlu dilestarikan agar tak usang dan digerus zaman. Setelah memakan waktu cukup lama, proses pemugaran ini selesai pada bulan Juni 2011 dan kembali dibuka untuk masyarakat umum pada tanggal 5 Juli 2011, Ces. Nah, Ces, pembukaan Lawang Sewu ini diresmikan oleh almarhumah Ibu Ani Bambang Yudhoyono
dan dilanjutkan dengan acara pameran Kriya Unggulan Nusantara yang menampilkan produk tradisional dan tarian Nusantara. Lawang Sewu kini tampak megah nih Cis. Lawang Sewu kini juga tampil cantik seperti sedia kalanya saat digunakan oleh NIS dulu. Tidak ada lagi lantai yang kotor dan cat yang terkelupas. Yang kita temui di Lawang Sewu saat ini hanyalah bangunan megah dan arsitektur unik bergaya khas Belanda Cis. Dilengkapi dengan taman-taman yang indah. Hal inilah juga nih Cis yang membuat Lawang Sewu kini ramai dikunjungi oleh warga. Bahkan banyak pasangan muda-mudi yang berfoto di sini. Ya kayak tempat yang instagramable banget lah pokoknya Cis. Kalian wajib ke situ lah pokoknya nanti. Ada juga nih yang menjadikan Lawang Sewu tempat foto prewedding Cis. Bila kalian ingin mengunjungi Lawang Sewu nih Cis, kalian bisa langsung datang ke kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Lawang Sewu terdapat di sebelah timur Tugu Muda. Tepatnya adalah di pertemuan antara Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda Cis. Nah, rute untuk menuju lokasi Lawang Sewu ini sangatlah gampang Cis. Bila kalian menaiki kendaraan pribadi atau kendaraan umum, tarilah arah angkot menuju Simpang 5 Cis. Dan kalian akan menemui gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu kini menjadi lokasi wisata untuk umum Cis. Wisatawan diperbolehkan masuk dari jam 7 sampai jam 21, jam 9 WIB Cis. Dan untuk biaya masuknya sendiri, orang dewasa dikenakan Rp10.000 Cis. Untuk anak-anak atau pelajar dikenakan biaya sebesar Rp5.000 aja Cis. Sedangkan masuk ke ruang bawah tanahnya nih Cis, kalian membutuhkan tour guide dan diwajibkan membayar biaya tambahan nih sebesar Rp30.000. Jadi nggak ada lagi nih namanya cerita mistis atau cerita-cerita yang gaib-gaib gitu nih Cis. Yang ada hanyalah gimana sih Lawang Sewu sebagai tempat wisata untuk umum dan kalian bisa berfoto-foto di sana. Ya lumayan lah nambah-nambah feed Instagram kalian. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian merasa bertambah informasi mengenai sejarah dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, bantu kami terus ya Cis dengan like, share, dan subscribe channel ini. Dan bila kalian punya saran tempat atau peristiwa bersejarah yang ingin kita bahas di ruang kami ini nih Cis, tolong ya tulis nih di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.